Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fauzan Rosyad. Di sini saya akan mereview sebuah buku yang sangat luar biasa sekali. Penasaran dengan buku tersebut? Terus saksikan. Ini dia bukunya yang berjudul Atomic Habits, karya James Clear. Buku ini menceritakan tentang perubahan-perubahan kecil dan lain-lain dan semacamnya yang saya akan jelaskan nantinya ke depannya kepada teman-teman supaya teman-teman bisa membaca buku ini dan tertarik dengan buku ini. Kita mulai dari cover terlebih dahulu. Di sini tertulis perubahan kecil yang memberikan hasil luar biasa. Di bawahnya berjudul Atomic Habits. Kita bedah dari kata atomic dan habits terlebih dahulu. Atomic sendiri itu adalah bagian terkecil dari sebuah makhluk hidup atau sebuah benda atau apapun itu, pokoknya bagian terkecilnya. Dan habits itu adalah sebuah kebiasaan. Nah, dari judulnya saja kita bisa menyimpulkan bahwa buku ini pasti akan menceritakan atau menjelaskan mengenai kebiasaan-kebiasaan kecil yang bisa merubah hidup kita atau kebiasaan-kebiasaan kita ke depannya menjadi lebih baik lagi. Di dalam buku ini, James Clear menjelaskan ada 4 hal yang utama untuk kita memulai sebuah kebiasaan baru, yaitu yang pertama ada make it obvious, yaitu menjadikannya terlihat. Misalkan aku pengen terus-terusan olahraga atau ingin tubuh menjadi lebih sehat. Nah, itu teh dicatat. Misalkan hari ini saya akan melakukan push up 10, sit up 10, squat thrust, burpee dan semacamnya. Itu pentingnya kita mencatat semua kebiasaan yang akan kita mulai supaya kebiasaan-kebiasaan tersebut terikat di dalam otak kita. Nah, kebiasaan yang kita catat akan lebih menggugah kita, akan lebih membangkitkan semangat kita untuk melakukan hal tersebut dibandingkan cuman kita kalau misalkan cuman niat di dalam hati, besok saya bakal hataman Al-Quran, cuman niat di dalam hati dan misalkan udah besok enggak aja. Nah, itu pentingnya kita mencatat atau menjadikannya terlihat sebuah kebiasaan baru yang akan kita lakukan. Yang kedua, make it attractive atau menjadikannya menarik. Nah, di sini saya membahasakannya jadi mengawinkan antara kebiasaan yang kita senangi dengan kebiasaan yang baru yang ingin kita lakukan. Misalkan kita ingin berolahraga, kemudian kita senang mendengarkan musik. Mengapa tidak digabungkan saja antara berolahraga dengan kita sambil dengerin musik atau sambil dengerin murotal atau sambil dengerin podcast seperti itu gitu. Jadi menggabungkan kebiasaan yang kita sukai dengan kebiasaan baru yang akan kita lakukan seperti itu. Nah, di dalam buku ini sendiri James Clear menuliskan seperti ini. Bila Anda ingin memeriksa Facebook, tapi Anda perlu lebih banyak berolahraga, seperti ini. Yang pertama, setelah mengeluarkan ponsel, aku akan melakukan burpee 10 kali. Burpee 10 kali itu kebutuhan. Atau yang keduanya, setelah melakukan burpee 10 kali, aku akan memeriksa Facebook. Nah, memeriksa Facebook itu sebuah keinginan. Jadi
dikawinkan antara sebuah keinginan kita dengan sebuah kebutuhan supaya kebiasaan yang akan kita mulai yang baru tersebut menjadi lebih menarik dan lebih kita sukai untuk melakukannya, seperti itu. Yang ketiga, make it easy atau menjadikannya mudah. Kenapa seperti ini? Karena manusia pada umumnya senang dengan hal yang mudah-mudah. Kenapa kita senang rebahan? Mengapa kita suka tiduran? Karena hal tersebut sangat mudah sekali dilakukan, dan akses untuk melakukan hal tersebut tuh sangat mudah. Tinggal tidur, mudah sekali ya hal tersebut dilakukan oleh kita. Nah, kita terapkan hal tersebut ke dalam kebiasaan yang lebih baik. Misalkan menjadikannya mudah tuh, misalkan kita mau berolahraga. Nah, kita tuh sudah menyiapkan sepatu olahraga di hadapan kita, atau sudah menyiapkan terlebih dahulu sepatu olahraganya, baju olahraganya, dan semacamnya, supaya kita lebih terangsang untuk melakukan hal tersebut, seperti itu. Kemudian di buku ini juga dituliskan bahwa kalau misalkan kita ingin lebih banyak menulis, ya simpan kertas dan pena di meja kerja kita gitu. Simpan pena dan kertas sebaik-baiknya supaya kita menulis, karena kalau misalkan kita tidak melakukan hal tersebut gitu, kita akan lebih sulit melakukannya, dan kita akan menjadi malas melakukannya, seperti itu. Karena pada dasarnya manusia ingin melakukan energi yang serendah-rendahnya tapi mendapatkan hasil yang maksimum, seperti itu. Kaidah keempat yang terakhir yaitu make it satisfying atau menjadikannya memuaskan. Nah, di sini ada cerita seorang, yaitu Trent Smith. Waktu tahun 1993, waktu dia baru umur 23 tahun, dia bekerja di sebuah bank. Nah, jadi dia menyimpan 2 buah gelas, 1 gelas kosong, 1 berisi penjepit kertas. Jadi setiap dia menelpon klien yang potensial, dia akan memasukkan penjepit kertas ke dalam 1 gelas sampai akhirnya gelas tersebut terisi penuh, sampai dia penjepit kertas itu 120, dia sampai terisi penuh. Nah, kegiatan tersebut menjadikannya sangat-sangat memuaskan gitu bagi dia gitu, sampai akhirnya bank tersebut mendapatkan keuntungan yang sangat-sangat meningkat. Dan di usia yang masih muda, terbilang muda, umur 23 sampai 25 tahun, dia sudah bisa gajinya sudah $75,000 per tahun. Dan itu hal yang sangat luar biasa sekali bagi seorang anak muda seperti dia, dengan menggunakan kaidah tersebut yang kelihatannya hal yang sepele gitu, bisa menjadikannya hal yang luar biasa, seperti itu. Jadi kesimpulannya, buku ini mengajarkan kita untuk lebih menghargai hal kecil atau kebiasaan-kebiasaan kecil, karena sebuah kebiasaan itu menjadi jembatan atau sebuah pintu utama. Kebiasaan sederhana itu bisa menjadi sebuah pintu awal bagi kita untuk meraih sebuah kesuksesan atau kebiasaan-kebiasaan besar lainnya di kemudian hari gitu. Jadi usahakan kita bisa lebih baik lagi, minimal 1% saja per hari. 1% per hari, misalkan hari ada 365, berarti kita bakal berapa kali lebih baik itu dalam setahunnya gitu. Itu banyak sekali sebenarnya pelajaran yang bisa Anda dapatkan gitu ya, kalau misalkan baca buku ini. Setiap babnya ilmu semua. Jangan lupa lah baca buku ini, karena sangat-sangat bermanfaat sekali bagi anak muda, bagi kita sebagai anak muda yang labil, yang banyak sok-sokan, banyak kesibukan, yang sok-sokan ini, sok-sokan itu, banyak sekali hal-hal yang mungkin terbuang sia-sia. Banyak baca buku supaya menambah wawasan kita. Sekian dari saya, terima kasih. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.